atas nama pribadi Samsudin memohon maaf untuk semua masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi karena permasalahan ini. Sudahlah, ada banyak masalah yang harus kita selesaikan di negara ini, bukan hanya masalah yang seperti ini. Dan semoga saja kegaduhan ini bisa berhenti sampai di saat ini dan tidak berlanjut lagi. Karena menurut saya ketika kita sudah dianggap sebagai orang tua atau mengerti tentang duduknya gun, dijadikan orang tua oleh Allah, maka ya harus menjadi orang tua yang benar-benar orang tua. Yang sering saya katakan, oh tenanan itu. Jadi orang tua ya orang tua sing tenanan, tenan kayak gitu. Jadi nggak usah lah menanggapi masalah-masalah yang seperti ini lagi, apalagi sampai terjadi keributan-keributan lagi. Saya berharap masalahnya bisa selesai sampai di sini dan semuanya bisa damai, insya Allah. Saya juga sangat kaget, heran ya, masalahnya bisa sampai berkembang ke mana-mana gitu. Makanya kemarin saya mendapatkan teguran dari kiai saya untuk sudah diam, tidak usah menjelaskan apapun, karena ketika kita menjelaskan siapa kita, yang suka kepada kita pun juga tidak membutuhkan itu, dan yang membenci kita pun juga tidak membutuhkan itu gitu. Jadi ya sudahlah, diam saja, sudah tidak usah diperpanjang, dan intinya sudah damai-damai saja lah. Saya sangat menyayangkan sekali dengan adanya orang-orang yang ikut bermasalah di dalam masalah ini begitu, karena saya sudah sering mengatakan bahwa jangan sampai praktisi-praktisi yang lain ikut dalam masalah ini gitu, karena ini nanti malah bukannya masalahnya selesai tapi malah berkembang kemana-mana begitu. Dan saya berharap sih untuk semuanya bisa menahan diri, kembali ke dalam tugas kita masing-masing begitu saja. Banyak sekali sebenarnya yang masih ingin klarifikasi tentang masalah ini, cuman kembali saya katakan bahwa ya saya seperti apa yang disampaikan oleh kiai saya, oleh beliau yang saya anggap sebagai guru saya, bahwa masalah ini sudah tidak perlu untuk diperpanjang, tidak perlu juga untuk dijelaskan, karena itu nanti malah tambah menjadi masalah baru lagi begitu. Intinya ya sekarang kita ambil hikmahnya sajalah, kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai pengobat alternatif. Ya izinnya diurus izin sebagai pengobat alternatif sesuai dengan prakteknya, itu aja. Alhamdulillah dengan kejadian seperti ini saya sangat senang sekali karena bisa diambil hikmahnya begitu. Saya sendiri kan juga tidak begitu paham tentang perizinan, dan alhamdulillah ini ada Bang Awai, gurunya guru ya. Dan beliau berkenan datang ke sini, itu suatu kehormatan dengan tujuan untuk membimbing, mengarahkan kita ini para spiritual al-hikmah ketika praktek sesuai dengan jalur-jalurnya begitu. Dan memang izin yang saya pegang saat ini memang izinnya itu adalah pijat begitu. Karena setahu saya sebelum ada beliau, bahwa yang bisa diizinkan di Kemenes itu adalah pijat gitu. Dan pijat sendiri memang sebenarnya ada di dalam pelajaran ruqyah, yaitu memijat atau menekan di bagian titik kahilnya. Tetapi ternyata di dalam prakteknya izinnya itu tidak sama begitu. Jadi bukan karena suatu kesalahan, tapi tempatnya yang kurang pas di situ gitu. Jadi intinya izinnya ya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Bang Awai. Makanya beliau datang ke sini ini adalah suatu kebahagiaan karena bisa melihat secara langsung untuk pengobatan yang kita lakukan itu ya hanya sekarang ini ketika mereka datang lalu kita sampaikan, nanti kita berdoa bersama-sama. Saya ini bukan orang yang sakti loh. Saya itu nggak bisa apa-apa gitu loh. Kita itu hanya berdoa. Terus nanti setelah berdoa bersama-sama, tentunya doanya kita ambilkan dari Al-Quran dan sholawat. Kita ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah untuk mendoakan. Setelah nanti didoakan, ada herbalnya seperti madu dan kunir ini. Itu untuk herbalnya gitu. Setelah itu ya sudah gitu loh. Nah, dimasalahkan itu kan video-video yang lama begitu. Nah, masalahnya beliau enggak melihat langsung, enggak masuk ke dalam kan begitu. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa, itu sudah masalah yang kemarin.
kemarin udah sempat mau kirim somasi, tapi rupanya ada pihak Mas Angga udah hubungan sama saya dan saya juga sudah komunikasi sama AA. Intinya AA akan klarifikasi dan juga mungkin kalau memang ada kesalahan dia akan melakukan permintaan maaf. Pokoknya informasi terakhir saya bicara sama Mbak DP itu bila mana ada klarifikasi, permintaan maaf, mengakui perbuatan, insya Allah Mbak Neng atau Mbak DP ya akan memaafkan. Yang penting memang mengakui semuanya, karena kan menurut Mbak DP dia punya semua bukti, punya saksi. Nah di besok tuh rencana kan kita akan ketemu sama AA, ya saya juga akan bicara mengenai soal ini. Pastilah kalau nggak ada permintaan maaf, klarifikasi, yang pasti ya klien kami akan melakukan proses hukum. Ya damai lah. Nanti loh, kan juga lagi kita pelajari. Mau menyelesaikan secara baik kok. Komunikasinya lewat saya. Kalau saya lihat dari Mbak Neng, beliau sudah mengikhlaskan. Yang pasti yang paling sangat penting adalah klarifikasi, permintaan maaf, dan juga mengakui perbuatannya. Hanya itu aja. Di lain itu beliau sudah mengikhlaskan. Rencananya kan memang nanti saya udah komunikasi sama juga, Mas Angga juga ingin bicara, akan duduk bersama dan klarifikasi bersama. Entah nantinya ada Mbak Neng atau tidak, nanti mungkin saya yang wakilkan. Saya ingin mencoba besok, tapi kita lihat hasilnya apakah memang, karena kebetulan Mbak Neng lagi di luar kota, lagi ada acara. Kalau besok misalnya memang beliaunya nggak hadir, ya berarti perwakilannya saya. Belum saya bisa pastikan karena saya belum bertemu langsung. Tapi yang pasti AA kemarin menyampaikan ingin bicara, klarifikasi, dan juga kalau misalnya memang ada sesuatu yang mungkin dianggap salah, dia akan melakukan permintaan maaf. Orang kuanggapnya kemarin bisa diselesaikan baik-baik, jadi kita belum review semuanya apa yang sudah itulah yang kemarin saya sampaikan juga ke AA juga, ke Mbak Neng juga. Kalau bisa ini selesai semua secara baik-baik, dan mohon juga AA juga jangan ada statement apapun lagi di teman-teman wartawan, cukup disudahi nanti setelah ikrar talak. Kalau memang mau klarifikasi, mau permintaan maaf, ya udah gitu. Tapi jangan dari sama-sama melempar berita-berita gitu, jadi nggak selesai. Karena kan dari awal saya mau menyelesaikan proses hukum ini secara baik-baik, musyawarah dan mufakat. Ada program, kayaknya lebih ke program YouTube ya. Ya, digital. Program digital. Untuk program hamil nggak ada. Justru istri saya lagi nahan. Karena satu, istri saya kan kemarin lahirannya sesar. Walaupun keinginan sebelumnya adalah normal, namun Tuhan berkehendak lain, diberikan sesar. Yang mana sesar itu harus butuh istirahat sekitar setahun atau 2 tahun lah gitu. Jadi saya pun tidak mungkin memaksakan ego saya untuk memiliki anak lagi, karena kasihan nanti istri saya gitu. Dan juga kita kan masih ada anak kecil gitu, yang mana masih ingin dapat perhatian lebih dari kami sebagai orang tua gitu. Makanya kita pengen memberikan perhatian sepenuhnya dulu ke Al-Fatih. Nanti mungkin 3 atau 4 tahun mendatang barulah kita pikirkanlah untuk anak selanjutnya gitu. Juga nih apa ya, iya itu kan bentuk kasih sayang kita, bukan gimana ya. Saya dan Lesti ini kan memang berangkatnya dari nol, benar-benar dari anak yang orang yang dari kalangan biasa, benar-benar merintis dari bawah gitu kan ibaratnya. Lalu kita ngerasa bahwa apa yang kita dulu nggak mampu, apa yang dulu kita tidak bisa memberikan untuk diri kita sendiri, sebisa mungkin kita kasih untuk anak. Nah memang istri saya cara bentuk memberikan kasih sayangnya lewat begitu, lewat bagaimana dia memberikan anak baju bagus, memberikan anak yang terbaik lah gitu. Saya itu kan adalah orang yang tidak pernah puas dengan pencapaian apa yang saya dapat. Tidak pernah terjebak yang namanya zona nyaman. Saya selalu berusaha untuk menciptakan zona nyaman baru bagi saya. Dan banyak harapan-harapan saya yang sudah tercapai, namun banyak juga harapan yang saya ingin raih lainnya gitu. Dan salah satunya adalah bagaimana nanti
perusahaan yang kita jalani bisa semakin berkembang, semakin banyak divisinya, semakin banyak lini bisnis yang lainnya gitu, semakin banyak model bisnis yang variasi yang dikeluarkan oleh perusahaan saya gitu. Karena memang dari dulu impian saya adalah selain menciptakan lapangan pekerjaan, juga saya bisa mewadahi orang-orang untuk bisa bekerja atau bisa membantu orang-orang ini bisa berkarya di dalam wadah yang sudah saya persiapkan gitu. Ya paling harapannya itu, dan mudah-mudahan nanti ya semakin banyaklah hal-hal hebat lainnya yang bisa saya raih, yang mana hal tersebut bisa berguna juga buat orang banyak. Mobil baru kayaknya nggak, saya aja kemarin ngasih istri saya jual mobil dulu gitu kan. Gitu, karena ya apa ya, saya udah di fase dimana saya membeli sesuatu itu bukan mikir untuk saya lagi gitu, tapi saya harus memikirkan anak istri saya harus memikirkan bukan hanya untuk kesenangan diri saya, tapi saya harus memikirkan bagaimana nanti saya ke depannya gitu. Kalau dulu kan awal-awal, wah gue harus punya ini, gue harus punya itu nih gitu. Sekarang kan udah saatnya nih, bagaimana nih keluarga besar gue nanti bisa hidup dengan baik, bisa hidup dengan layak gitu. Baru sama seperti berita-berita yang sebelumnya diberitakan bahwa saya punya kapal, lalu diberitakan juga istri saya punya villa, punya ini, punya restoran ini, itu tidak ada gitu. Kalaupun ada, ya pasti kita akan memberitahu lah, memberikan info lah gitu. Dan kita pun kalau sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang bukan kita miliki lalu diberitakan seperti itu, diaminin dong. Iya, saya pasti mengaminkan. Cuma saya pasti mengaminkan, namun saya akan meluruskan. Kalau memang punya saya, pasti akan saya bilang punya saya. Kalaupun tidak, pasti saya akan bilang tidak. Gitu. Kalau untuk rumah di Medan, kita memang belum punya rumah di Medan. Namun kita punya impian, kita pengen membangun rumah impian kita di daerah Jaksel. Cuma nanti itu masih progres, masih proyeksi jangka panjang. Ya, secara langsung bertambah usia ini artinya saya harus semakin bertambah juga ya kedewasannya, kesabarannya, semakin bertambah juga keinginan untuk selalu memperbaiki diri. Kita pasti banyak lah ya, setiap manusia itu kan nggak pernah yang namanya puas, dan itu selalu hal yang saya tanamkan dalam diri saya juga, supaya saya selalu untuk memotivasi diri saya juga agar melakukan hal lain. Salah satunya adalah di mana saya bisa membesarkan perusahaan saya nantinya, insya Allah mudah-mudahan kalau dikasih kesempatan, mudah-mudahan kalau memang ada jalannya, saya punya tim bola juga. Perusahaan saya semakin besar, artinya semakin besar perusahaan saya, semakin besar juga kemungkinan saya untuk menampung orang agar bisa bekerja di dalam perusahaan saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.